perkara ini bergulir secara baik, berproses secara baik di wilayah Krimsus Polda Metro, dan tampaknya memang unsur-unsurnya mengarah ke terpenuhi. Yang saya sorot secara utama adalah pelanggaran etika yang menurut saya sudah saatnya ya pelanggaran-pelanggaran di hak karya intelektual milik seseorang itu harus dibenahi secara etikanya, dihargai. Mungkin setelah pemeriksaan mungkin ada bukti apa yang harus Ya, jadi tadi kami bersama Bang Faris itu mengikuti pemeriksaan lanjutan, BAP lanjutan, terdiri dari sekitar 10 pertanyaan aja, tapi itu signifikan semua ya, pertanyaan penyidik. Jadi ini untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, gitu ya. Jadi perkara ini bergulir secara baik, berproses secara baik di wilayah Krimsus Polda Metro, dan tampaknya memang unsur-unsurnya mengarah ke terpenuhi, gitu ya. Siapa nanti tersangkanya, siapa yang turut serta nanti akan kelihatan. Tapi dari BAP yang ini nanti akan ada gelar perkara untuk kemungkinan peningkatan status, gitu. Nah, mengenai isi materi sendiri, Bang Farid yang ditanya-tanya yang di BAP oleh pihak penyidik, nanti silakan bertanya kepada Bang Farid, gitu. Bang Faris ini serius buat memenjarakan Syarafi, Bang Faris, sampai akhirnya ditindaklanjuti lagi? Iya, jadi tadi di dalam proses masih bergulir, tapi paling tidak hal yang bisa saya sampaikan secara confirm ya, walaupun nanti proses masih berlanjut, bahwa seperti Bang Deolipa tadi barusan sampaikan bahwa ya setelah kita kaji baik dari sisi BAP, baik dari BAP kami pelapor maupun BAP terlapor, dan juga bukti-bukti yang ada, ya saya garis bawahi sekarang, secara kronologis terjadinya peristiwa sampai kami laporkan itu jelas membuktikan pelanggaran. Serius. Jadi itu makanya tadi Bang Deolipa bilang kenapa kita akan lanjut dan akan menjadi tahapnya penyidikan, dan nanti akan gelar perkara dan peningkatan status. Gitu. Tapi yang jelas itu bahwa kami telah confirm membuktikan, seperti saya bilang tadi, bukti-bukti pada BAP, baik BAP kami maupun BAP terlapor, yang tadi saya diminta klarifikasi penjelasannya, dan barang bukti yang ada termasuk tadi mungkin belum jelas ya ini ya, telah diterbitkannya karya yang diperkarakan yang kami laporkan ini, jelas ada buktinya, ada konkretnya, dan sekali lagi saya garis bawahi, pembuktiannya itu jelas terlihat secara faktual dan meyakinkan melalui tanggal kronologis peristiwa ini terjadi. Baik apa yang sudah kami lakukan, peringatan-peringatan, pemberitahuan yang sudah kami lakukan sebelum pelanggaran seperti keterangan saya tadi, telah diabaikan oleh pihak terlapor. Jadi secara kronologis sudah terbukti telah memenuhi syarat untuk dilanjutkannya perkara ini menjadi peningkatan di gelar perkara dan peningkatan status. Total kerugian berapa, Faris? Kalau total kerugian saya akan turut pada ketentuan KUHP aja. Bang, kan ini kan selama setahun kan abang menunggu itikat baik lah, ibaratnya pasti buka pintu damai. Nah, setelah ini apakah akan menutup pintu damai atau gimana, Bang? Saya sepakat untuk mengikuti proses hukum yang berlaku sesuai juga arahan dari pihak Polda Metro Jaya, Krimsus, Divisi Krimsus, karena saya adalah warga negara yang patuh hukum. Tapi sekali lagi ya, bahwa tindakan saya ini untuk juga diketahui oleh secara umum, baik oleh berbagai pihak yang baik terkait maupun tak terkait, bahwa saya sebetulnya tindakan saya ini terjadi karena saya mewakili PT Diva Kreasi Gemilang
yang sekarang pemiliknya adalah anak-anak saya, di mana PT Diva Kreasi Gemilang ini adalah pemegang mutlak aset karya cipta Paris RM. Anak-anak juga udah diperiksa atau gimana? Anak-anak karena tidak terkait langsung dengan terjadinya peristiwa pelanggaran secara kronologis tidak terbawa, tapi justru proses ini terjadi karena memang permohonan pihak anak-anak sebagai pemilik dari PT Diva Kreasi Gemilang. Artinya mereka meminta aset-aset karya ayahnya ditertibkan penggunaannya di industri musik Indonesia nasional. Artinya ada kerugian material nggak sih mungkin? Pasti kerugian material. Tapi yang saya sorot secara utama adalah pelanggaran etika yang menurut saya sudah saatnya ya pelanggaran-pelanggaran di hak karya intelektual milik seseorang itu harus dibenahi secara etikanya, dihargai, dihormati tata cara penggunaannya, tidak bisa seenak begitu aja gitu. Negeri ini adalah negeri yang sedang kita perjuangkan untuk menjadi negeri yang baik pelaksanaan trias politikanya, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya. Karena kalau itu tidak dilaksanakan secara patuh oleh warga negara, maka negara ini akan tetap tidak menjadi negara yang untuk nyaman dihidupi oleh warga negaranya. Tidak ada. 1 tahun loh saya berikan waktu loh. Ini adalah kasus yang telah kami tunggu mediasinya dari pihak yang kami laporkan, dari pihak terlapor. Kami tunggu mediasinya. Kami beritahukan sebelum pelanggarannya terjadi. Tapi tidak ditanggapi secara proporsional. Bahkan setelah setahun dari laporan pertama di bulan Juli 2025 sampai sekarang udah bulan Juli 2026, berarti 1 tahun. Jelas tidak ada itikat yang terpuji dari pihak-pihak yang menjadi pihak terlapor. Saya kecewa. Artinya proses ini akan dikawal untuk berjalan. Kenapa, Mas? Artinya proses ini akan terus dikawal untuk berjalan. Jelas. Ya, jadi Sampai selesai. proses berjalan sampai selesai dan 1 tahun kami menyimpan rahasia. Nah, baru kita buka rahasianya nih kan. Gitu. Apalagi ya? Berarti misalkan kalau suatu saat nanti akan dia meminta damai, apakah akan dilaksanakan apa? Ada Ada syarat-syarat syarat-syarat atau Tentu selalu ada syarat-syarat. Tentu kalau- ada. Tapi terus kita kan juga manusia yang punya hati nurani, Mas. Saya kan juga, apalagi saya kenal dengan pihak-pihaknya. Dan pihak-pihak itu sebetulnya sesungguhnya gitu ya, pihak terkait itu sebetulnya minta tolong sama saya gitu loh. Saya tolong gitu loh. Saya beri bantuan, tapi kok mengecewakan saya gitu dalam tindakan dan itikat gitu loh. Itu yang saya kecewa gitu. Kemana persahabatan lama? Kemana pertolongan yang Anda minta tolong kepada saya gitu loh. Itu aja sebetulnya. Ya makanya saya bilang masalahnya lebih banyak ke etika. Jadi kerugian saya sebetulnya kekecewaan dan penegakan hukum khususnya di hak karya intelektual yang sekarang ini saat ini juga sedang banyak terjadi polemik-polemik yang saya baca di pemberitaan, bukan? Jadi adalah saya ingin mewujudkan contohnya gitu kepada teman-teman gitu, bahwa hak karya cipta milik seseorang adalah mutlak milik sang penciptanya. Patokannya adalah Tuhan aja. Apakah kita bisa memanipulasi ciptaan Tuhan? Kan nggak bisa. Jadi hak karya cipta milik orang lain adalah barang milik orang lain yang harus secara izin disampaikan dulu jika ingin menggunakannya. Oke? Kalau misalkan pihak sana mau mengganti rugi nih jumlah uang gitu misalkan, apakah kasus tetap berjalan atau memang ya udah stop? Untuk sementara saya akan memilih kasusnya tetap berjalan. Saya akan memilih untuk melakukan proses kasusnya berjalan terus sesuai hukum yang berlaku. Ya, jadi perkaranya tetap jalan, mengingat negara kita tuh negara yang doyan musik. Jadi kalau gampangin musisi di lagu-lagunya dinyanyiin bebas-bebas saja tuh bahaya tuh. Gitu. Jadi memang ini jadi presiden. Ya, dan perlu diingat ya, seringkali orang lupa gitu.
bahwa milik orang lain atau aset karya gitu kan bukan milik saya, kan milik keluarga saya juga. Secara hak waris milik keluarga saya juga gitu. Jadi artinya kalau meneledorkan atau menyepelekan milik orang lain yang menjadi hak waris orangnya gitu kan, itu udah sangat tidak menghormati, apalagi pertemanan dan hubungan persahabatan, hubungan sosial lah yang sudah terjalin dengan baik sejak awal gitu. Sama sekali bukan tindakan yang bagus untuk seorang warga negara Indonesia gitu, menurut saya ya. Tuh, marilah kalau kita mau membenahi negara ini untuk jadi negara yang lebih baik, benahi diri kita sendiri aja dulu. Kalau misalkan ada musisi yang pengen bawain Paris sendiri, sekarang prosedurnya seperti apa? Kemana atau gimana? Seperti saya bilang tadi, kita bisa ditemukan di Google ya, PT Diva Kreasi Gemilang. Itu jelas ada gitu. Atau paling tidak kalau misalnya sesama musisi atau produser atau pasti kan ada orang-orang yang terlibat untuk bisa menghubungi saya, bisa menghubungi saya kok. Ada informasinya, bisa dicari informasi dan gampang, nggak susah-susah juga. Walaupun saya udah nggak pegang HP ya. Jadi bisa menghubungi langsung, namanya PT Diva Kreasi Gemilang, PT Diva Kreasi Gemilang. Itu PT resmi yang mengelola aset-aset karya saya, aktivitas saya setelah pensiun ini dan segala macam. Ada nomornya, mungkin Ya. ada teman-teman mungkin nanti bisa di-share juga sama Mas Deo Lima. Jadi nanti akan di-share deh nomornya. Hubungin saya, nanti saya hubungin orang ini. Ya kebetulan kami juga tim pengacara saya Anita dibantu dengan Mas Deo Lima, tim pengacaranya Pak Faris. Ini sekedar informasi aja. Langsung dikasih. Ya. Pak, Nih. boleh, Pak? Ini namanya PT-nya nih, Diva Kreasi Gemilang. Saya bagi-bagi beberapa, nanti dibagi ya. Saya dibagi ini informasinya. Ya. Tapi ini bukan promosi ya. Bukan promosi ya, tapi ini Cuma sekedar bagi untuk aja informasi. sekedar tahu aja. Jadi ada teman-teman yang ingin menghubungi. Gimana caranya, tadi ada pertanyaan mau menggunakan karyanya Faris RM. Silakan dipegang, nanti dibagi informasi ini dibagi aja. Hubungin aja nomor tersebut pasti kan gampang. Saya kasih dulu, saya informasikan deh. Ini saya informasikan dulu. Izin penggunaan Ya, ini silakan Atau di-share pengen sama teman. pengen wawancara ke situ dulu. Kalau ada orang yang bilang, oh sekarang sudah susah menghubungi Faris RM. Bohong. Ini, jadi bisa menghubungi ke nomor itu. Kalau tahun kemarin sih susah ya. Tahun Susah, kemarin kalau ya. tahun kemarin kan susah ya. Bapaknya lagi belajar lagi kan gitu. Tapi ya kalau seandainya masih susah juga, ya kami kan kuasa hukumnya Mas Deo Lima dengan saya bisa menghubungi dengan Mas Deo Lima. Mungkin teman-teman lebih mudah mengakses Mas Deo Lima daripada saya Anita. Itu Ya. ya. Oke, mungkin akan ada agenda pemanggilan terus. Oh nanti proses ini kan nanti dari penyelidikan. Kami serahkan kepada pihak Polda. Penyelidikan nanti berkembang Ya, ya. Kita tunggu aja dia punya langkah-langkah berikutnya dari tiap. Jelas informasinya akan sampai ke teman-teman. Pihak terlapor sih sudah dipanggil. Sudah ada di panggilannya kayaknya ya. Belum. Sudah ada panggilan tapi itu kan lidik ya, pengembangan lidik, ya. ya. Nanti pas naik sidik tentu dipanggil lagi. Iya. Gitu. Kalau naik Nanti sore tadi kita telat. Yang ini tuh pelaporannya mengenai apa dan pasangan. Jadi ini mengenai pelanggaran Penggunaan karya cipta lagu. Jadi ada seseorang yang menyanyikan lagu. Ini si Syahrafi ini lagu membuat lagu baik di konten YouTube maupun di acara Java Java Jazz Jazz Festival. Dia menyanyikan lagu tanpa izin. dari Bang Faris RM. Gitu. iTunes dan juga Spotify. Iya. Pasal yang digunakan Tentunya pasal pelanggaran undang-undang hak cipta ya. Pasal apa? Penggunaan lagu tanpa izin. Ya. Pasal berapa itu? Lagunya Mana dia tahu. nama lagunya Ada itu pasal. Di antara kata. Judul lagunya di antara Kata. kata gitu ya. ini hanya pidananya nggak membuat secara perdata. Karena ini pidana. Ini pidana. Jadi ini sebenarnya kita membuat pembelajaran juga kepada banyak pihak, mengingat negara kita tuh negara yang suka musik juga. Jadi jangan sampai kemudian gampang kemudian kita menyanyikan lagu-lagu yang sebenarnya ciptaan seseorang gitu. Dan etika, terutama etika.